Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana proses pembuatan terowongan bawah laut yang akan diterapkan di Tol IKN Nusantara. Dan berikut penjelasan selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Immerse tunnel atau terowongan terbenam adalah jenis terowongan bawah air yang terdiri atas beberapa segmen ruang kedap dan dibangun melayang di lokasi terowongan yang nantinya ditenggelamkan lalu dihubungkan satu sama lain. Immerse tunnel ini kebanyakan dipakai pada pembangunan penyeberangan jalan sungai, muara, dan saluran laut atau pelabuhan. Immerse tunnel juga sering dihubungkan dengan metode lain seperti metode cut and cover dan bored tunnel yang biasanya diperlukan untuk melanjutkan terowongan dari dekat tepi air ke portal masuk yang ada di permukaan tanah. Terus bagaimana cara pemasangannya? Terowongan immerse tunnel terdiri dari bagian-bagian yang terpisah yang masing-masing komponen yang telah dirakit dikelola, kemudian di setiap ujungnya disegel dengan sekat sehingga dapat melayang di air. Pada saat yang bersamaan, bagian yang berada pada jalur terowongan disiapkan dengan parit yang berada di bawah saluran yang kemudian dikeruk dengan halus untuk mendukung elemen immerse tunnel. Selanjutnya, elemen tersebut pada tempat akhir lalu ditambahkan beban yang gunanya untuk menenggelamkan elemen ke posisi akhir. Tahap tersebut merupakan tahapan yang penting karena harus dipastikan penempatan elemennya tepat. Setelah terpasang, elemen tersebut disambungkan. Lalu, terowongan pun dikosongkan dan dibuat kedap air. Proses tersebut dikerjakan secara berkelanjutan serta berurutan sampai ujung ke ujung. Parit yang sudah dikeruk tadi kemudian ditimbun lagi dan diberi pelindung seperti batu, dan tanah di sekeliling elemen pun diperkuat sehingga mesin bor terowongan dapat mengebor hingga ujung portal yang berada di darat. Setelah semua tahapan dilakukan, maka bisa dilanjutkan dengan proses fit out internal. Berbicara mengenai konstruksi, pasti ada kelebihan dan kekurangannya, dan berikut kelebihan dan kekurangan terowongan bawah laut. Untuk kelebihan yang pertama, pada pembangunan immerse tunnel tidak memerlukan ruangan yang panjang. Yang kedua, bentuknya yang beragam tergantung kebutuhan transportasinya. Yang ketiga, dapat dibangun hampir di semua dasar air. Dan yang keempat, waktu pengerjaannya yang terbilang cepat dan mudah. Serta kekurangannya, yang pertama perlu dilakukan tahapan dragging, yaitu pengerukan material dari lokasi perairan. Yang kedua, mengganggu ekosistem laut. Dan yang ketiga, pada saat proses pembuatan dapat mengganggu aktivitas pelayaran kapal. Itulah metode pemasangan terowongan bawah laut yang akan diterapkan pada Tol IKN Nusantara. Mungkin itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.